persoalan pasal penghinaan lah, saya jelasin. Gini dalam konteks hak asasi manusia. Negara atau pejabat negara itu adalah obligation holder. Mereka itu pemegang tanggung jawab. Rakyat itu right holder. Jadi yang punya hak itu siapa? Dalam konteks HAM. Yang punya hak itu rakyat. Pemerintah ada hak nggak? Nggak ada. Jadi kalau ada pemimpin yang menyampaikan, saya punya hak dong. Nggak ada, kamu tidak ada hak. Di dalam konteks hukum HAM internasional. Tidak punya hak, tidak diberikan hak. Kenapa tidak diberikan hak? Satu, pejabat negara telah dilindungi secara hukum. Diberikan otoritas, diberikan fasilitas, diberikan uang, diberikan jabatan. Rakyat tidak berdaya, maka di dalam hukum HAM internasional dikasih tugas, kewajiban kepada pejabat negara tersebut ada 3 tugas. Jadi seorang pejabat negara wajib melindungi rakyatnya. Yang kedua, wajib menghormati hak asasinya kepada rakyatnya. Yang ketiga, wajib memenuhi kebutuhan hak rakyat. Maka ketika di suatu daerah busung lapar, yang dicaci maki publik itu pejabatnya. Tidak pernah caci maki publik orang tuanya. Kenapa? Rakyat yang disebut pemegang HAM supaya mereka mengelola, mengatur hak hukum HAM itu untuk mengatur supaya mereka bisa deliver semua kebijakan menyangkut perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia kepada warganya. Menghina seorang presiden itu, presiden tidak punya hak kok. Karena dia sudah kawin dengan negara, dan negara telah melindungi presiden itu dengan segalanya. Dari sisi hukum, dari sisi otoritas, kewenangan, pas pampres, sampai oleh partai-partai politik. Dia sudah terlindung secara otomatis. Karena itu kenapa harus dia diberikan privilege khusus yang milik rakyat. Dia bisa mengadukan kepada rakyat. Tidak bisa. Itu namanya abuse of power. Menggunakan kewenangan dan otoritasnya untuk mengancam rakyat. Khusus yang menyangkut tentang pasal penghinaan. Ditiadakan, dihapus saja. Ini sesuai dengan filosofi bangsa. Kebiasaan bangsa Indonesia. Tidak semua kebiasaan bangsa ini baik. Tapi juga ada kebiasaan bangsa ini yang benar. Itu dijembatani dengan demokrasi, nilai-nilai hak asasi manusia, ya perdamaian dan keadilan. Karena itu kita hibrid dari dunia modern. Itu juga kita tidak berdosa. Kenapa harus kita bangga? Kalau ternyata kebanggaan kita itu merusak tatanan.